Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan senantiasa saya mendoakan teman-teman sekalian agar sehat selalu, rezekinya lancar, usahanya sukses ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana melakukan pemotongan ya, mekanisme pemotongan PPh final UMKM yang dilakukan oleh pemotong ya, dalam hal ini oleh pembeli atau pengguna jasa terhadap wajib pajak PBT ya. PBT ini peredaran bruto tertentu atau juga UMKM. Jadi istilah PBT ini lebih kepada peredaran berusaha tertentu, dalam hal ini untuk wajib pajak orang pribadi di bawah 500 juta. Kalau UMKM ini lebih kepada wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar ya. Jadi kalau dia PBT dia pasti UMKM, tapi dia kalau dia UMKM belum tentu dia PBT. Nah, kita akan melihat bagaimana melakukan mekanisme pemotongannya dan juga apa saja syarat agar dilakukan pemotongan oleh PPh final UMKM ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan coba share materinya pemahamannya terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa memahami tentang konsep pemotongan terhadap wajib pajak yang menggunakan PBT ini ataupun yang menggunakan surat pernyataan atau surat keterangan. Nah, teman-teman, di mekanisme pemotongan ini akan ada dua surat ya, ibaratnya seperti itu ketika teman-teman akan melakukan pemotongan dengan mekanisme pemotongan PPh final. Jadi yang pertama melalui surat pernyataan, yang kedua dengan surat keterangan atau suket PP 55 2022. Nah, apa bedanya teman-teman? Jadi yang pertama surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan ini digunakan oleh wajib pajak dengan omset di tahun berjalan itu tidak melebihi 500 juta ya. Jadi ini khusus untuk orang pribadi ya. Jadi surat pernyataan ini dibuat sendiri ya, tidak melalui aplikasi Cortex, tapi dibuat sendiri oleh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa omsetnya itu di bawah 500 juta. Orang pribadi seperti apa ya? Orang pribadi yang berkegiatan usaha ya, bukan statusnya sebagai pegawai atau karyawan. Jadi dia berkegiatan usaha. Nah, ini dibuat ketika misalnya omset tahun berjalannya belum sampai 500. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk agar tidak dikenakan PPh ya, karena memang sesuai dengan ketentuan untuk omset di bawah 500 juta itu masih belum dikenakan PPh final ya. Jadi teman-teman silakan yang mungkin melakukan usaha masih omsetnya di bawah 500 juta dan melakukan transaksi dengan pemotong, bisa saja kepada instansi pemerintah atau kepada swasta, itu mengajukan atau menyampaikan surat pernyataan ini agar tidak dilakukan pemotongan ya. Silakan teman-teman bisa isi, di sini sudah ada surat pernyataannya, nama, NPWP, alamat, kemudian selaku wajib pajak atau wakil atau kuasa dari wajib pajak siapa. Kemudian di sini ada pernyataannya, kemudian kita ya tinggal sampaikan kepada lawan transaksi kita. Jadi tidak perlu dilampirin dengan materai. Bahwa ini juga ada petunjuk pengisiannya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk orang pribadi. Nah, kemudian bagaimana dengan surat keterangan tadi ya teman-teman. Jadi di samping surat pernyataan juga ada yang namanya surat keterangan ya. Ini contohnya teman-teman. Jadi ini surat keterangan untuk memenuhi kriteria sebagai WP berdasarkan PP 55. Nah, untuk permohonan atau untuk mendapatkan surat keterangan ini ya teman-teman, ini dilakukan melalui aplikasi ya, melalui aplikasi Cortex teman-teman, dan harus sesuai dengan juga dengan KLU teman-teman, dan juga ada verifikasi ya yang langsung dilakukan oleh sistem. Jadi untuk mendapatkan surat keterangan ini bisa diajukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun oleh badan usaha yang memang masih memenuhi kriteria sebagai UMKM, yaitu ketika omsetnya di bawah 4,8 miliar ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun ya di tahun kemarin, kemudian teman-teman mengajukan permohonan ini, maka teman-teman bisa menyampaikan kepada pihak pemotong ya untuk tidak dikenakan PPh secara umum, tapi hanya dikenakan PPh final sebesar 0,5
5% ya, seperti itu. Jadi tidak dipotong sebesar PPh 22 atau 23 sebesar 1,5 atau 2% seperti itu teman-teman. Nah, cuman memang ini harus dilakukan secara sistem untuk mendapatkan permohonan surat keterangan ini. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana ketika misalnya pihak pemotong mendapatkan surat pernyataan atau surat keterangan ini, itu seperti apa mekanismenya melalui aplikasi ya. Baik, kita kembali ke materi tadi ya. Jadi tadi ya format untuk surat pernyataan itu menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha WP orang pribadi ya, di catatannya orang pribadi saat dilakukan pemotongan atau pemungutan itu tidak melebihi 500 juta. Jadi dengan pernyataan tadi itu disampaikan kepada pemotong dan pihak pemotong ketika mendapatkan surat pernyataan itu tidak memotong PPh-nya ya. Nanti bagaimana pemotongannya bisa nanti kita lihat. Kemudian kalau misalnya ya bagaimana dengan pemotongan PPh 0,5% di Kortex bila pembeli barang itu menggunakan yang pengguna jasa itu dari WP UMKM dalam hal ini peredaran bruto tertentu ya sesuai PP 55. Jadi yang di bawah 4,8 miliar juga itu ketika wajib pajak ketika orang pribadi atau badan tadi menyampaikan surat keterangan, maka ya pemberi penghasilan selaku pembeli barang atau pengguna jasa yang melakukan pemotongan dengan membuat bukti potong ya. Jadi tetap atas kedua transaksi tadi baik yang ada surat pernyataan ataupun memakai surat keterangan itu dibuat bukti potongnya ya teman-teman. Dibuat bukti potongnya nanti ada kodenya. Kemudian teman-teman lapor di SPT Unifikasi seperti biasa. Kemudian di masa pajak pemberian atau pembayaran penghasilannya ya. Jadi ketika melakukan pembayaran itu dibuat bukti potongnya dengan objek pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, transaksi dengan WPPBT tadi ya yang mempunyai suket tadi itu bisa dilakukan ketika oleh orang pribadi atau badan ya dengan omset di bawah 4,8 miliar. Jadi dalam hal ini bisa saja koperasi ya, bisa juga CV, firma ataupun juga PT orang pribadi, BUMN, BUMDes. Kecuali CV atau firma yang dibentuk oleh WP UP pekerja bebas yang menyerahkan jasa pekerjaan bebas. Kemudian dan juga badan luar lain di luar yang sudah disebutkan sebagai yayasan atau lembaga. Jadi yayasan atau lembaga tidak bisa mendapatkan surat keterangan PP 55 ini. Nah, dengan cara menunjukkan atau tercatat di Kotex memiliki fasilitas suket PP 55 yang aktif ya. Jadi di samping apa namanya sudah memiliki juga ketika pemotong ingin melakukan pemotongan itu dan adanya surat itu juga di sistem Kortex wajib pajak pemotong itu muncul surat keterangan dari lawan transaksinya ya. Maka ketika ada surat keterangan itu ya maka tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atau pasal 22. Jadi diganti dengan PPh final 0,5% ya. Kecuali kalau misalnya sudah ada PPh final tersendiri yaitu tidak bisa seperti ada konstruksi, hadiah undian dan lain-lain. Nah, jadi apa bedanya ya teman-teman? Jadi untuk orang pribadi ini khusus untuk orang pribadi, jadi wajib pajak dengan omset yang di bawah 500 juta ya dalam tahun berjalan, itu maka dipotong PPh final. Artinya ya sama dengan saja tidak dipotong ya, dipotong PPh finalnya 0%. Tidak dipotong, tapi tetap dibuatkan bukti potongnya. Artinya tetap diinput. Jadi wajib pajak tersebut, orang pribadi tersebut harus juga memberikan tadi surat pernyataan itu. Nih, saya ada surat pernyataan bahwa omset saya di bawah 500 juta, sehingga ketika teman-teman menyampaikan surat ini, maka pihak pemotong tidak melakukan pemotongan. Nah, untuk omset wajib pajak yang di bawah 4,8 miliar, tapi dia sudah di atas 500 juta, maka itu dipotong PPh final ya. PPh final jadi 0,5% ya, bukan PPh 22 atau 23. Tapi wajib pajak ini memberikan surat keterangan ya, surat keterangan PP 55 ya. Itu perbedaannya. Perbedaan yang signifikannya seperti itu. Nah, perlu diperhatikan jadi fasilitas perpajakan yang dimiliki wajib pajak itu otomatis akan masuk ke dalam sistem e-Bupot pemotong. Jadi fasilitas tersebut tidak perlu dilakukan input manual karena masuk whitelist memang berhak memanfaatkan ya. Jadi tadi ketika wajib pajak pemotong dalam hal ini akan melakukan penginputan, dia harus memilih dengan adanya fasilitas. Dengan adanya fasilitas, kemudian nanti dipilih surat keterangan PP 55 untuk yang mempunyai surat keterangan. Nah, termasuk juga untuk yang menggunakan PPh final, itu seperti apa yang 0% tadi yang pernyataan. Jadi ketika teman-teman melakukan pembuatan bukti potongnya, ya saja tetap
di aplikasi Cortex ya. Kemudian masuk ke eBuport, BPPU, create eBuport. Kemudian teman-teman masukkan masa pajak yang terutang. Jadi yang mana dulu, pembayaran atau uang yang disediakan untuk dibayar atau jatuh temponya pembayaran ya. Jadi ini yang menentukan pada saat terutangnya pemotongan itu. Kemudian masukkan NIK atau NPWP 16 digit. Kemudian pilih NITKU-nya. Kalau misalnya penjualnya tadi memiliki NITKU, ya harusnya memiliki NITKU ya. Kemudian pilih fasilitas yang dimiliki. Nah, perlu diperhatikan teman-teman pemotong. Jadi kalau misalnya untuk OP tadi ya, OP omset berjalan itu di bawah 500 juta, maka teman-teman pilih fasilitas lainnya ya. Jadi pilih fasilitas lainnya. Ini ya. Untuk yang mempunyai surat pernyataan. Nah, untuk yang memiliki surat keterangan ketika teman-teman ini bukan hanya untuk orang pribadi, tapi juga untuk wajib pajak badan juga yang sudah di atas 500 juta tapi memiliki surat keterangan, maka di fasilitasnya itu dipilih surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya di bawah 4,8 miliar. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi itu di bagian fasilitasnya, kalau di bawah 500 pilih fasilitas lainnya, kalau di atas 500 atau memiliki surat keterangan, maka dipilih surat keterangan. Kemudian objek pajaknya apa teman-teman? Jadi ketika teman-teman memilih fasilitas di bawah 500 atau fasilitas lainnya, untuk orang pribadi yang memiliki peredaran usaha sampai dengan 500 juta, maka itu dengan kode objek pajak ya 441128 ya 28403 itu 03. Kemudian untuk wajib pajak badan berjalan yang di atas 500 juta, ini saya perbaiki dulu ya, OP atau badan bisa juga seperti itu. Kemudian di sini juga, oke. Maka di bawah di atas 500 juta, maka pemotongannya dengan menggunakan fasilitas tadi ya, surat keterangan memenuhi, maka dengan menggunakan kode objek pajak 2840301. Nah, tarifnya ya teman-teman, tarif untuk yang menggunakan fasilitas lainnya itu teman-teman ubah menjadi 0, artinya bisa diedit nih. Dia tidak dilakukan pemotongan. Nah, untuk yang untuk OP atau badan yang di atas 500 juta tadi, itu omsetnya akan otomatis muncul ya, jadi 0,5% karena dia sudah memiliki surat keterangan tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa lengkapi dengan dokumen referensinya, jenis nomor dan tanggal dokumen pendukung transaksi pembelian barang atau penggunaan jasa tertentu serta NIK-nya ya dalam pembuatan bukti potongnya. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan ya, jadi catatannya, jadi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran beras tertentu dengan omset setahun berjalan kurang dari 500 juta itu wajib ya, kalau ingin tidak dipotong. Wajib menyampaikan surat pernyataan ya, tadi surat pernyataannya sudah, sebagai pengganti surat keterangan PP 55 sesuai dengan lampiran C PMK 164 tahun 2023 kepada pemotong agar dapat dipotong dengan kode objek pajak ini ya, dengan pasal 1128 403 03 tarifnya 0% ya, artinya dengan fasilitas lainnya dan tarifnya diubah menjadi 0%. Kemudian wajib pajak memotong PPh final 0,5% dengan kode objek pajak 4112840301 ketika ada surat keterangan. Jadi ketika dipilih fasilitasnya, pilih surat keterangan dan itu akan otomatis muncul harusnya untuk membuktikan bahwa memang wajib pajak transaksi itu memiliki surat keterangan ini. Sebab surat keterangan itu hanya akan muncul bila wajib pajaknya sudah berhak dan memang telah tervalidasi oleh sistem. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman memberikan bukti potong tersebut kepada transaksinya, ya, kepada wajib pajak tadi orang pribadi ataupun badan usahanya dan usaha tadi. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sekilas informasi untuk wajib pajak, baik wajib pajak yang melakukan penyerahan ataupun wajib pajak yang melakukan pemotongan, agar mekanisme pemotongan melalui PPh final UMKM ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuannya seperti itu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya ya kalau dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.